Oke, kita mulai ya. Pernah kebayang nggak sih fenomena post-truth atau pasca kebenaran yang rasanya baru ramai dibicarakan beberapa tahun terakhir ini ternyata punya jejak yang bisa kita tarik mundur jauh banget sampai ke sebuah peristiwa 1400 tahun yang lalu. Kita akan telusuri sebuah pembunuhan yang super tragis yang nggak cuma mengubah sejarah, tapi juga jadi cikal bakal dari sebuah era di mana emosi bisa jadi lebih berkuasa daripada fakta. Coba bayangkan situasinya. Tahun 656 Masehi. Di pusat peradaban Islam saat itu, Madinah, suasananya lagi tegang banget karena kota itu lagi dikepung. Anehnya, yang mengepung ini bukan tentara dari negeri lain. Mereka adalah sesama muslim yang datang dari berbagai penjuru wilayah. Pengepungan ini akhirnya pecah jadi sebuah kekerasan yang brutal. Para pemberontak ini nekat menyerbu masuk ke sebuah rumah dan kemarahan mereka udah nggak bisa dibendung lagi. Seperti yang dicatat dalam sejarah, serangannya tuh begitu keji sampai istri sang pemilik rumah kehilangan jari-jarinya saat berusaha mati-matian melindungi suaminya. Dan korban dari serangan brutal ini ternyata bukan orang biasa. Dia adalah pemimpin tertinggi mereka sendiri, Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat sekaligus menantu Nabi. Dan yang paling ironis, beliau dibunuh oleh umatnya sendiri saat sedang membaca Al-Quran. Sebuah momen yang benar-benar kelam. Jelas ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita. Kok bisa sampai begini? Apa sih yang mendorong sesama muslim sampai rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk membunuh pemimpin mereka sendiri dengan cara yang sebegitu kejamnya? Nah, untuk bisa paham, kita coba lihat dulu deh dari sudut pandang para penyerang. Kita periksa narasi yang mereka sebarkan. Apa sih alasan yang mereka pakai untuk membenarkan tindakan mereka ini? Ternyata kampanye mereka ini sangat efektif. Narasi yang dibangun oleh para agitator ini untuk ukuran zaman itu luar biasa cerdas. Sederhana, fokusnya ke emosi, dan gampang banget menyebar dari mulut ke mulut. Inti dari propaganda mereka itu berpusat pada dua tuduhan utama. Yang pertama, nepotisme. Khalifah Utsman dituduh cuma mengangkat kerabat-kerabatnya sendiri ke posisi penting. Dan yang kedua, korupsi. Katanya, beliau pakai uang negara buat memperkaya keluarganya. Wah, ini tuduhan yang serius banget kan? Tapi, apa iya ceritanya cuma sesederhana itu? Yuk, kita coba selidiki lebih dalam. Kita bandingkan narasi ini dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Oke, kita mulai dari nepotisme. Emang benar, Khalifah Utsman ada mengangkat beberapa kerabatnya. Tapi, konteksnya ini penting banget. Mereka yang diangkat itu bukan orang sembarangan loh. Mereka itu komandan militer yang sangat kompeten dan udah terbukti sukses. Dan yang lebih menarik lagi, ketika ada tuntutan dari publik buat ganti seorang gubernur, Khalifah Utsman langsung menurutinya. Ini kan menunjukkan kalau beliau sebenarnya mendengarkan rakyatnya. Terus, gimana dengan tuduhan jual harta rampasan perang ke sepupunya dengan harga murah? Catatan sejarah justru menunjukkan gambaran yang beda banget. Ternyata yang dijual itu cuma barang-barang yang susah dibawa pulang, contohnya ternak. Itu pun tujuannya buat efisiensi, dan uangnya tetap masuk ke kas negara. Harta berharga kayak emas dan perak tetap dibawa utuh ke ibu kota. Lalu tuduhan ngasih uang negara ke kerabat? Faktanya ternyata lebih kompleks. Sebagian itu adalah pinjaman resmi dari kas negara yang ada catatannya dan sudah lunas dibayar. Sisanya itu adalah hadiah dari kekayaan pribadi Khalifah Utsman sendiri, yang memang dari sebelum jadi pemimpin pun sudah dikenal sangat kaya raya. Jadi, setelah kita teliti satu persatu, fakta yang disajikan oleh pihak oposisi ini mulai goyah. Tuduhan mereka emang kedengarannya kuat secara emosional, tapi ternyata mengabaikan banyak konteks penting. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang sebenarnya, kalau bukan korupsi, terus apa dong pemicu utama pemberontakan ini? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar kesalahan pribadi sang khalifah. Akar masalahnya itu ada pada ketegangan ekonomi dan sosial yang udah lama membara di berbagai wilayah kekhalifahan. Coba deh lihat perbedaan kebijakan ekonomi di tiap wilayah. Di Syam atau Suriah, di mana tanah itu milik penduduk lokal, suasananya damai dan sejahtera. Sebaliknya di Irak, kebijakan di mana tanah jadi milik negara itu memicu kemarahan. Sementara di Mesir, tunjangan untuk para veteran perang malah dipotong, ini jelas menciptakan rasa dikhianati. Nah, kekecewaan ekonomi inilah yang jadi bensin buat para provokator. Jadi, ini bukan soal satu isu tunggal aja. Pemberontakan ini tuh semacam bom waktu yang tercipta dari campuran banyak hal. Ada persaingan antar suku, ada kekecewaan soal ekonomi, ada kampanye disinformasi yang sangat efektif, dan semua ini diperparah oleh karakter kepemimpinan Khalifah Utsman yang lembut, yang mungkin saat itu dipandang sebagai sebuah kelemahan.
Disinilah kita sampai pada intinya. Gabungan antara tuduhan yang gak berdasar, kekecewaan ekonomi yang nyata, dan emosi massa yang berhasil disulut akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat kita kenal hari ini. Sebuah keputusan politik yang basisnya adalah pasca kebenaran. Jadi, apa sih pasca kebenaran itu? Sederhananya, ini adalah sebuah kondisi di mana perasaan berhasil mengalahkan fakta. Opini publik nggak lagi dibentuk oleh data yang objektif, tapi oleh narasi-narasi yang menyentuh emosi, rasa takut, dan keyakinan pribadi kita. Penting banget untuk dicatat ya, hubungan ini bukan sekedar interpretasi kami. Ini adalah tesis utama dari sumber akademis yang jadi dasar paparan kita kali ini. Sumber itu secara eksplisit bilang, kalau apa yang terjadi pada Khalifah Utsman punya kemiripan yang luar biasa dengan fenomena pasca kebenaran yang kita saksikan di era modern. Sumber ini bahkan memecah serangan pasca kebenaran ini jadi 3 elemen kunci. Pertama, pengabaian fakta. Semua bukti yang berlawanan dengan narasi oposisi sengaja disingkirkan. Kedua, penolakan realitas. Konteks yang lebih besar sama sekali nggak dihiraukan. Dan yang paling bahaya, ketiga, lenyapnya moralitas, di mana kekecewaan diubah jadi kebencian yang membenarkan segala bentuk kekerasan. Kutipan ini merangkum bahayanya dengan sangat pas. Pasca kebenaran itu nggak pasif. Ia bukan sekedar tentang orang yang nggak tahu. Tapi, ia adalah sebuah kekuatan aktif yang sengaja diciptakan untuk menggerakkan massa demi mencapai tujuan politik tertentu. Nah, ini membawa kita ke refleksi terakhir. Kisah tragis 1400 tahun yang lalu ini ternyata bukan sekedar cerita kuno, tapi sebuah peringatan keras buat kita semua. Kalau sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa emosi yang dimanipulasi bisa mengalahkan fakta, pertanyaan besarnya untuk kita hari ini adalah, di tengah badai informasi dan hoax di era digital seperti sekarang, gimana caranya kita bisa melindungi kebenaran?